Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kau minta untuk selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Dan tanda syukur yang paling besar adalah Ekaristi. Bantu kami untuk menghayati Ekaristi sebagai sumber syukur kami. Karena Yesus menyelamatkan, menebus, membebaskan kami dari waktu ke waktu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara, saya mau membacakan sebentar kata-kata kitab kebijaksanaan terhadap para pembesar, penguasa. Begini, hari ini persis kita diingatkan untuk mengingatkan para pembesar dan penguasa. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat dan tidak pula menepati hukum atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Teks ini saya temukan dalam kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 2 sampai 11. Dan teks ini sangat berbicara untuk situasi sekarang. Kalau para penguasa, kalau para pembesar tidak menjalankan hukum dengan baik, dengan tepat, maka kuasa Tuhan akan datang dengan cepat dan menyiksa. Semoga para pembesar kita, para penguasa kita di akhir-akhir ini yang ingin berkuasa dan nafsu syahwat untuk berkuasa dengan berbagai macam cara, diingatkan, disadarkan bahwa mereka akan mendapat hukuman setimpal dengan kehendak dan cara-cara yang licik, yang kotor, yang busuk. Semoga para pemimpin yang hari-hari ini ingin mendapatkan kekuasaan disadarkan akan peringatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat akan sikap tidak mau bersyukur. Kita bisa tahu orang yang menderita kusta itu seperti apa. Ya, mukanya hancur, jari-jarinya putus, tak ada senyum, tak ada kegembiraan, tak ada sukacita. Yang ada hanyalah kengerian, ketidakada harapan, jelek, ya, segala sesuatu yang dalam wajahnya karena dia merasa tidak berharga lagi. Dan kita tahu begitu kusta sebagai hukuman bagi mereka dari Tuhan. Maka betapa mereka tidak merasa bahagia, tidak merasa tentram, damai, penuh dengan duka cita, penuh dengan rasa pedih, rasa nestapa. Tapi Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit yang hampir tak mungkin ya, disembuhkan. Bahkan disingkirkan, diisolasi dari masyarakat, disingkirkan, dibuang, tidak dihargai, tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Yesus menyembuhkan. Sekali lagi betapa Tuhan itu dapat melakukan apapun yang terjelek sekalipun, yang merasa tidak berharga, sampah sekalipun, Tuhan bisa mengembalikan. Tetapi malang hanya satu yang bersyukur. Hanya satu yang datang kepada Tuhan dan minta syukur, terima kasih telah membebaskan dia dari belenggu ketakutan, kecemasan, kekotoran yang tak terlukiskan ini. Dan mereka yang 9 pergi dengan penuh sukacita tanpa satu kata pun berbicara pada Yesus. Terima kasih. Dan ini juga nampak di dalam politik yang baru saja yang sedang kita lihat ini. Ketika seseorang
diangkat menjadi posisi yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ternyata dia tidak sadar bahwa dia berasal dari orang miskin, orang kecil, orang sederhana. Ya, kacang lupa, ya, apa namanya, cangkangnya, ya, lupa siapa dirinya. Dan kekuasaan telah mengharu birukan seseorang. Tak ada satu kata syukur dan terima kasih kepada seseorang pada partainya. Dan ini merupakan suatu kengerian. Sebentar lagi Tuhan akan berbicara dengan caranya sendiri, yang tak dapat kita mengerti, bukan untuk mengutuk, tapi segala tindakan berasal dari apa yang dia lakukan. Ada hukum tabur tuai, ada hukum karma, ada hukum yang tak dapat kita hindarkan. Kalau kita menabur yang kebaikan, kebaikan akan lahir, waktunya akan ke depan. Ketika kita menabur kejahatan, juga waktunya akan tiba. Ketika seseorang menabur kebencian, kemarahan, bahkan pembunuhan terhadap banyak orang, suatu saat Tuhan akan menunjukkan, mempermalukan dia. Seperti itulah kira-kira yang mau kita sampaikan. Tetapi kita mau melihat bahwa Tuhan dapat mengubahnya. Tuhan dapat mengubahnya kalau orang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Semoga rasa syukur ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Sekecil apapun, hidup kita adalah anugerah. Maka rasa syukur yang paling besar, paling agung adalah Ekaristi. Karena disitulah korban Yesus, putranya, berkenan kepada Allah. Korban yang tulus, yang murni, yang bersih. Anak domba Allah yang tak bernoda dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu berkenan kepada Allah. Maka kita juga wajib mempersembahkan diri kita, kekurangan kita, keterbatasan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan rahmat berlimpah. Dan kita ikut serta dalam korban Yesus ketika kita merayakan Ekaristi. Kita partisipasi di dalam korban Yesus. Semoga kita semakin mencintai Ekaristi, karena di situ kita diselamatkan tanpa jasa kita masing-masing. Ini anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Semoga Anda semua dan kita semua terbawa oleh rasa syukur dan terima kasih. Orang Jawa syukuran itu dengan tumpeng. Orang Katolik syukuran itu dengan Ekaristi. Persembahkan hidup kita karena Kristus telah mengorbankan diri dan diterima oleh Allah sebagai satu-satunya yang berkenan kepadanya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.